Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 12 ayat 47 dan 48 demikian. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, banyak orang berpikir bahwa Allah itu seperti hakim yang hobinya adalah menghukum manusia. Setiap saat mengawasi dan siap menghukum setiap kesalahan kecil yang kita lakukan. Akibatnya, tidak sedikit orang, termasuk orang Kristen, yang hidup dalam ketakutan akan hukuman, sehingga menjadi sangat perfeksionis secara berlebihan, dan sebagai dampaknya juga menuntut orang lain dengan standar yang sangat tinggi, bahkan nyaris tidak mungkin dicapai. Padahal Tuhan Yesus berkata bahwa manusia bukan dihakimi olehnya, tetapi oleh firman Tuhan. Artinya, sejak awal penciptaan Tuhan sudah menetapkan hukum-hukumnya yang jika dilanggar ada konsekuensinya. Maka jika kita berbuat dosa, Tuhan tidak perlu secara aktif menjatuhkan hukuman. Kita sudah terhukum dengan sendirinya. Jika Tuhan sampai turun tangan, berarti tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat dan kita binasa. Namun ajaib sekali, terkadang Allah bahkan membatalkan atau menghentikan konsekuensi yang seharusnya kita tanggung. Karena Dia melihat konsekuensi yang sudah kita jalani sudah cukup untuk membuat kita bertobat dan bertumbuh. Sebab itulah satu-satunya tujuan Tuhan ketika Dia mendisiplin kita. Lagi pula, semua dosa kita, baik yang kita lakukan pada masa lalu, sekarang, bahkan yang akan datang, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salibnya. Orang percaya tidak lagi berada di bawah hukuman. Konsekuensi dosa bagi orang percaya adalah disiplin, bukan hukuman. Mari kita lihat masa lalu kita. Berapa banyak konsekuensi dosa yang seharusnya kita tanggung tetapi dibatalkan atau dihentikan Tuhan, bukan? Maka orang yang berusaha hidup benar karena takut dihukum, berarti dia belum mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah dengan baik pasti berusaha hidup benar, tetapi bukan karena takut dihukum, melainkan karena sudah merasakan betapa besar kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Layakkah orang percaya hidup sembarangan dan tidak memberikan yang terbaik dari hidupnya bagi Tuhan? Hanya orang yang tidak tahu diri, yang setelah mengerti kasih Allah yang begitu besar justru memanfaatkannya untuk kehidupan dalam dosa. Orang seperti ini patut diragukan imannya. Orang yang benar-benar beriman pasti berupaya semaksimal mungkin untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidupnya kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia-Nya yang tidak ternilai harganya itu. Amin.